hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas tafsir surah Al-Baqarah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk kepada ayat ke-108. Namun sebelumnya kita perlu membacakan kembali ya ayat sebelumnya, karena nanti akan ada kaitannya dengan ayat sesudahnya. Jadi pada ayat sebelumnya Al-Baqarah 107 Allah berfirman, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir. Ya, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah ya satu-satunya pemilik dan penguasa langit dan bumi, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung dan penolong pun. Lalu kemudian Allah berkata selanjutnya, ya Al-Baqarah 108 yang menjadi kajian kita di hari ini, di sore hari ini, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Bahkan ya, am turidu, bahkan apakah kalian malah menginginkan, maksud di sini menginginkan yaitu berkehendak, antas alu rasulakum kama suila Musa min qabl, untuk bertanya kepada rasul kalian. Tentulah di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasul kalian di sini mencakup seluruh umat, apakah ada Yahudi ataupun Nasrani, ya, ataupun umat Islam. Konteksnya adalah bahwasanya apakah kalian akan bertanya kepada Rasul kalian, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditanyakan kepada Nabi Musa sebelumnya, yaitu oleh Bani Israel. Ini berlaku ya untuk bagi kaum Yahudi sendiri juga, atau kepada Nasrani, atau termasuk kepada kaum muslimin, ya, tentang celaan mereka untuk nanti ya bertanya tentang perkara-perkara yang memiliki tujuan yang sebenarnya konteksnya salah bertanya seperti ini gitu. Nanti kita akan jelaskan ya mana pertanyaan yang itu tercela sebagaimana konteks ayat ini, mana pertanyaan yang itu diperbolehkan. Wa may yatabadal kufra bil iman faqad dhalla sawa' sabil. Maka barang siapa yang mengganti kekufuran ya dengan keimanannya, sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ya, sawa di sini juga diartikan terjemahannya tafsirnya adalah wasat, ya, jalan yang pertengahan. Kalau jalan pertengahan lah jalan yang lurus, jalan yang benar. Di sini kita lihat tentunya pertanyaan di sini bukan pertanyaan ya sifatnya ya ketika Allah mengatakan bahkan apakah kalian ingin, maksudnya pertanyaan itu bukan kamu ingin atau bukan, maksud bertanya keinginan sesuatu, bukan, tetapi pertanyaan namanya al-istifham lil inkari namanya.
Jadi bertanya, bentuk pertanyaan kalimat, tapi hakikatnya adalah sebuah pengingkaran. Misal kita ambil contoh, ya ada seseorang melakukan suatu larangan yang kita sampaikan. Ya, ternyata dia melanggar larangan kita tersebut. Lalu kemudian kita bertanya, bukankah sudah aku sampaikan? Maka pertanyaan bukankah sudah aku sampaikan itu bukan pertanyaan untuk menjawab iya dan bukan, tetapi bertanya dalam rangka apa? Mengingkari pelanggaran yang telah dia lakukan karena sebelumnya sudah diberikan peringatan. Ya. Seperti itu, dan itu banyak ya dalam konteks-konteks bahasa Indonesia yang lain. Contohnya kadang seorang ibu meminta anaknya untuk jangan main yang berbahaya. Ternyata si anaknya bandel gitu kan. Akhirnya celaka. Akhirnya mama bilang, kan mama sudah bilang tadi, kan seperti itu. Nah itu bukankah mama sudah bilang? Nah pertanyaan itu bukan untuk minta dia menjawab ya dan tidak, tapi pertanyaan dalam rangka untuk apa? Mengingkari. Ya, mengingkari. Dan tentulah ya bertanya kepada Rasul dalam konteks pengingkaran di sini ala ma yaksuruna sual ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kepada orang yang banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Oleh karenanya ayat ini ya juga berkaitan nanti dengan adab talabul ilmi ya. Di antaranya adalah adab dalam bertanya. Ya, adab dalam bertanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada umat yang ada di Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kaum yang ada di tengah-tengah mereka bersama Rasulullah SAW. Di situ misalnya kita lihat ketika Rasulullah hidup di Madinah misalnya, itu ada kaum muslimin. Ya, ada di Mekah ada kaum musyrikin juga, dan juga ada kaum Yahudi di situ, Nasrani juga ada, Alkitab juga ada di situ. Ya. Maka apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, siapapun kalian di situ, ya, termasuk kaum muslimin di sini, sebagaimana Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa, seperti misalnya Bani Israil bertanya kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Allah secara langsung. Ya, ini mereka bertanya maksudnya dalam bentuk apa? Tolab, minta kepada Musa, tunjukkan Allah, ya, baru kami beriman. Atau dalam ayat yang lain, Al-A'raf 138, ij'alana ali ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sesembahan, ya, wahai Musa, sebagaimana mereka itu punya sesembahan. Ya. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan yang dilakukan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Banyak bertanya, ya, bukan dalam rangka ingin mengamalkan, ya. Maka fa Banu Israil humul al-masyhurun bil as'ilati wa tana'ud wa ta'annud wal ijaz. Ya, ini Bani Israil memang kaum yang terkenal, banyak bertanya-tanya. Ya, ta'annud itu memberat-beratkan diri mereka. Ya, misalnya kita sudah membahas ya tentang ketika Nabi Musa menjelaskan kepada mereka untuk sesungguhnya Allah innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, misalnya sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya lagi, ya, itu dia sapinya itu masih perawan atau sapinya yang sudah ini gitu, ya, bukan perawan begitu, ya, seperti itu, yang sudah pernah kawin atau belum gitu. Seperti itu. Maka ditanyakan, ya, dia enggak umurnya antara tengah-tengah begitu kan, seperti itu. Ditanya lagi, warnanya kayak apa? Maka dijelaskan warnanya kuning. Bertanya lagi, ya, kebiasaan sapi ini apa gitu. Maka turun bahwa dia sapinya enggak biasa dipakai untuk menggarap sawah segala macam, sapi rumahan lah begitu. Jadi
bertanya dan bertanya yang akhirnya apa, memberatkan mereka. Akhirnya mereka kesulitan untuk mencari sapi dengan kriteria yang seperti itu. Nah ini banyak ya perkataan-perkataan, pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Nah ketika Nabi Muhammad SAW pun hadir di tengah, dia di masanya bertemu dengan kaum musyrikin, bertemu dengan Ahlul Kitab, dan juga ada orang mukmin di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan. Ya, apakah kalian ingin mensikapi Muhammad SAW sebagaimana sikap Bani Israel kepada nabinya itu Nabi Musa, dan kalian bertanya yang itu hanya memberatkan kalian atau menyulitkan dan mengganggu ya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Ini Allah ingatkan dalam ayat ini. Maka barang siapa yang mengganti keimanannya dengan kekufuran, ya sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Sehingga dari sini kita dapati beberapa faidah dari tersebut. Yang pertama adalah ingkaru kasratil asyiatil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini berisi apa? Pengingkaran. Mengingkari banyaknya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadinya jangan lakukan perbuatan tersebut. Jangan lakukan perbuatan tersebut. Wa qala Nabi SAW muhadzir min dzalik, dan bahkan Nabi SAW telah menegaskan, mengingatkan ya manusia. Ya. Kata beliau, "Dzaruni ma taraktukum fa inna ma halakal ladzina min qablikum bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Tinggalkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Biarkan aku dengan apa yang telah aku tinggalkan buat kalian. Sesungguhnya ya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu dikarenakan mereka itu terlalu banyak bertanya, terlalu banyak menuntut, dan mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Demikian juga perkataan beliau yang lain. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim serta Imam Bukhari, ya, beliau bersabda, "Anna a'zamal muslimina jaraman man sa'ala an syai' lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alatih." Sesungguhnya dari kalangan kaum muslimin yang paling besar tanggungan dosanya, atau jaraman ini diartikan tindakan lancang. Ya, lancang. Ya, sesungguhnya di antara kaum muslimin yang paling lancang ya, atau melakukan tindakan kejahatan, kriminalitas begitu, adalah apa? Seseorang yang dia bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak diharamkan, akhirnya apa? Diharamkan karena dia banyak bertanya. Padahal tadinya tidak diharamkan. Mestinya tadi mudah, karena ditanyakan akhirnya jadi susah. Ya, kita ambil contoh misal ya dalam jual beli itu. Ya, dalam jual beli itu misalnya gini, kita jualan pisau. Jual pisau nih. Ya, maka kita dalam Islam itu nggak ada syariat untuk bertanya kepada pembelinya, kamu beli pisau untuk apa? Untuk motong bawang? Ya, untuk motong kayu, ya, untuk motong apa, atau untuk mencelakai orang. Itu jangan ditanyakan yang seperti itu. Kalau itu ditanyakan akhirnya apa? Menyulitkan. Akhirnya orang nggak jadi beli. Tadi jualannya pengen laku. Nah, bisa seperti itulah. Jadi apalagi dalam konteks agama gitu ya, yang tadinya Allah halalkan, tidak diharamkan, tapi sebab banyak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini padahal sebenarnya itu tidak benar. Akhirnya Allah haramkan karena pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi, fahadan nahyu, ya. Nah, ini perkara yang dilarang, ini adalah larangan, dan diingkari orang-orang yang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW berbagai macam pertanyaan. Wal matlubu minal muslim fi zamanil wahyi ayyaskuta hatta yanzila ma aradallahu azza wajalla min amrin aw nahyin. Oleh karena itu,
seorang muslim di zaman Nabi SAW ketika wahyu sedang turun dituntut oleh mereka untuk apa? Untuk banyak diam sampai Allah menurunkan apa yang Allah inginkan, baik itu mengandung perintah atau mengandung larangan. Udah banyak diam. Banyak diam. Jangan banyak nanya, sampai biarkan Allah sendiri yang nanti yang akan apa? Menurunkan perkara tersebut menjadi sebuah hukum ketetapan, apakah dia berisi perintah atau berisi larangan. Di antara faedah yang lain dari ayat itu, ta'kidu dzami hadha naw' min al-asilah. Ini memberikan penekanan akan tercelanya pertanyaan yang seperti ini. Ya. Pertanyaan seperti ini. Nah, yang memberat-beratkan diri. Ya, memberat-beratkan diri. Ya, yang tadinya itu perkara yang mudah, hanya banyak pertanyaannya susah. Seperti apa? Kita sebutkan tadi. Kalau seandainya Bani Israel langsung melaksanakan apa yang diinginkan oleh Nabi Musa melalui perintah Allah tadi, agar mereka menyembelih seekor sapi betina, maka akan mudah mencari sapi di sekitar mereka. Ya kan? Tapi ketika mereka bertanya warnanya apa, umurnya berapa, kebiasaan sapi itu seperti apa, akhirnya mencari sapi dan kriteria yang dirincikan, dan ini menjadi perkara yang susah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita menjadikan perkara mudah itu, biarkan dia mudah dan jangan banyak terlalu mungkin kok kita menyebutnya dicereweti barangkali, atau didetailkan soal kita harus kritisi dan macam, akhirnya menjadi susah. Perkara yang asalnya mudah kok menjadi rumit misalnya, ya. Jadi mestinya dipermudah malah dipersusah. Ya, seperti itu. Di antara faedah yang lain bahwasanya anna irsala Muhammadin SAW min masalihina wa manafi'ina. Ya, karena Allah berkata rasulakum. Ya, sesungguhnya Allah menyebut, apakah kalian ingin berkehendak bertanya-tanya, minta-minta kepada Rasul kalian. Allah menyebutnya Rasul kalian. Artinya apa? Nama Rasul kalian nggak mungkin dong. Itu kan berada di pihak kalian. Ya, dia utusan untuk sebagai manusia kepada manusia. Tidak mungkin Allah mengutus Rasul yang nanti menjadikan manusia itu susah. Apalagi kita lihat Allah berkali-kali di Al-Quran menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali yang mereka mampu. Ya, dan Allah tidak menjadikan agama ini susah. Bahkan bersama kesusahan aja ada kemudahan lebih banyak daripada kesusahan tersebut. Banyak ayat-ayat menggambarkan kemudahan dalam beragama. Ya, seperti itu. Dan setiap aturan yang datang dari Rasulullah SAW itu datang dari Allah, itu pasti maslahat buat kita, pasti mendatangkan manfaat buat kita. Jadi artinya kalau itu sudah closing, jangan tanya-tanya, pasti itu manfaat. Tidak mungkin Allah itu utus Rasul, itu Rasul ada Rasul kita, lalu kemudian menyulitkan kita, itu nggak mungkin. Ya misal kok hari ini ketika kita tahu ya misal ada syariat dari Rasulullah SAW, sejak Rasul diutus misalnya syariat menutup aurat. Maka seorang wanita mukminah tidak boleh dia bertanya-tanya, mengapa wanita itu harus ditutup auratnya? Pahami oleh kita, syariat menutup aurat itu pasti maslahat buat para wanita, pasti maslahat. Allah menciptakan wanita, Allah tahu perkara-perkara yang membahayakan mereka, dan mengetahui pula apa perkara yang memberikan manfaat buat mereka. Pasti manfaat. Gitu. Demikian juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tentang larangan berzina, larangan mabok-mabokan, larangan ghibah, larangan membunuh, apalagi larangan syirik. Pasti itu buruk,
Dan ketika kita memahami ilmunya dan bisa menjauhinya, ya, maka itu akan memberikan maslahat buat kita. Memberikan maslahat buat kita. Ya, tentang syirik, saya ingin memberikan sebuah kaidah bagaimana kita mengetahui syirik. Ya, kata para ulama, bila ada satu perkara yang tidak bisa dibuktikan secara logika dan tidak ada dalil syariat yang mendukungnya, ya, secara hukum sebab akibat, maka itu ada unsur syirik di situ. Ya, bila ada satu perkara dan sebab akibatnya tidak bisa dibuktikan secara logika, otak-otakan itu termasuk akal cek orang mah, katanya. Dan tidak ada dalil syariat yang mendukungnya, maka waspadai, itu bagian dari kesyirikan. Tinggal nanti dikategorikan apa, syirik kecil atau syirik besar. Ya, misal ambil contoh begini, ya. Kalau di kita cukup berkembang kalau ada kupu-kupu datang misalnya kan, itu. Ini pertanda ada tamu. Secara logika masuk akal nggak? Apa hubungannya kupu-kupu datang dengan tamu? Secara dalil syariat juga nggak ada menunjukkan. Misalnya Nabi berkata, bila ada kupu-kupu datang ke rumah kalian, maka itu pertanda tamu akan datang. Itu kan nggak masuk akal dan nggak ada dalil. Ya, ada burung hantu ya bertengger di rumah gitu kan, berarti pertanda akan ada yang meninggal. Apa hubungannya wafat dengan adanya burung hantu? Ya, kalau bahasa Sunda huncuinya. Nah itu huncuing gitu. Nggak ada hubungannya. Ya, tangan gatal gitu, berarti rezeki mau datang. Apa hubungannya dengan tangan gatal? Jangan Anda udah nggak mandi 2 hari, baru logika masuk. Nggak ada hubungan. Dalil juga nggak ada. Maka itu no min anwa syirk. Berarti itu termasuk jenis kesyirikan. Itu kaidah kita memahami syirik. Yaitu dilarang. Itu maslahat buat kita. Ya, sesuatu yang nggak masuk akal juga al-qul syar'i. Ya, maka itu melemahkan akal kita, melemahkan akal sehat kita. Allah muliakan akal kita, kita lemahkan dengan sesuatu yang tidak logis tadi. Maka Allah larang syirik karena merendahkan, menghinakan akal kita. Dan kesyirikan tadi. Nah, orang menyembah berhala, benda mati. Namanya sudah mati, nggak bisa berbuat apa-apa untuk yang hidup. Kan begitu. Lalu bagaimana kok orang bisa mengagungkan sesuatu yang mati? Apalagi itu benda mati yang dibuat oleh dirinya. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, makanya dilarang. Nah, oleh karena itu, harus kita pahami keberadaan pengutusan Rasul yang Allah utus kepada kita itu mesti mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat kepada kita. Ima perintah yang kita kerja manfaat atau ima berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Faedah yang lain dari ayat itu bahwasanya annahu yambaghi ilqas su'al illa limaslahatin. Sesungguhnya ya, tidak selayaknya soal itu disampaikan, pertanyaan itu disampaikan, atau permintaan itu disampaikan kecuali karena ada keperluan atau karena ada kemaslahatan. Maka di sini kita lihat, ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian seseorang itu ya diperbolehkan, ya, di antaranya adalah contohnya adalah imma rajulun waqad lahu mas'alatun yas'alu an hukmiha. Misalnya contohnya ada seseorang ya datang kepada suatu masalah yang dia pengen tahu hukumnya apa ini, masalah ini hukumnya apa, ini boleh atau tidak, halal atau tidak misalnya. Maka pertanyaan ini masalah buat dirinya. Karena dia pengen tahu ini hukumnya boleh atau tidak. Kalau tidak boleh dia tidak akan kerjakan. Kalau boleh dia akan lanjutkan. Ya. Atau contoh yang kedua, talabu ilmin yata'lamu listanji tantaj al-masail min usuliha. Atau dia bertanya tentang suatu ilmu yang dengannya dia belajar, ya, lalu kemudian dia bisa apa? Menyimpulkan berbagai macam masalah itu dengan melihat dari kaidah asalnya. Ya. Maka ini boleh. Ya. Jadi dalam satu diskusi kemudian ditanyakan kesimpulannya apa? Ini akar masalah dari mana? Ini boleh. Adapun yang tercela, nah ini ada 3 contoh yang saya sebutkan.
Amal as'ilatu li mujarrad istidhari ma 'indal insan faqat. Adapun seseorang itu menanyakan sesuatu yang sekedar apa yang dia pikirkan, ditanyakan semua, kayak ini nggak baik. Dia bertanya itu ada masalah nggak buat dia gitu. Maka bertanya itu pertanyaan yang ima ilmu yang dia amalkan, ima ada hukum yang harus dia ingin kejelasan hukumnya. Ya kalau misalnya itu nggak ada keperluan buat dia untuk bertanya, ngapain dia bertanya? Ngapain dia bertanya? Ya. Seperti itu. Atau bertanya bukan urusannya gitu kan, seperti itu. Maka ini jenis pertanyaan yang nggak baik. Ya. Atau contohnya dia bertanya, tapi akhirnya apa? Ya, memberatkan orang yang bertanya, atau dia meminta sesuatu yang memberatkan orang yang diminta bantuan misalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Dan ada yang lebih parah daripada itu, mayastadhiru ma'indal insan liyatriba ara'il ulama ba'daha bi ba'din. Yaitu seseorang bertanya kepada seorang guru, ya, untuk kemudian dia ingin membentur-benturkan pendapat Ustadz ini dan Ustadz Anu, atau pendapat ulama dan ulama Anu, dia bentur-benturkan. Ustadz misalnya, Ustadz tadi menyampaikan tadi, kata Ustadz Anu begini Ustadz. Nah ini termasuk adab yang buruk dalam bertanya. Ada yang buruk dalam bertanya. Ya, jadi seseorang tidak boleh kemudian bertanya untuk membentur-benturkan pendapat. Ya, pada saat itu kita belajar kepada guru untuk mengambil ilmunya. Maka jangan sampai kita bentur-benturkan pendapat. Ya, si Ustadz Anu kok omongnya pendapatnya beda Ustadz. Gimana Ustadz? Nah itu seperti itu, masuk yang tidak dibenarkan. Faedah yang lain dari ayat tersebut adalah tercelanya Bani Israel, di mana Allah mengutus kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Allah menyebutkan konteks ayat ini menunjukkan celaan kepada Bani Israel karena banyak mereka bertanya, ya, banyak bertanya kepada Nabi Musa. Demikian juga bahwasanya kaum Yahudi, ya, Bani Israel, ya, dahulu mereka bertanya kepada Nabi Musa pada perkara-perkara yang akhirnya melahirkan kesulitan buat mereka. Nah ini sudah kita bahas tadi, ya, seperti misalnya sapi betina yang mestinya mereka langsung cari dan sembelih, kemudian mereka bertanya lagi warnanya, umurnya, kemudian kebiasaan sapi tersebut. Akhirnya ini menjadi kesulitan buat mereka. Wa makadu yaf'alun, Allah sebutkan demikian. Hampir-hampir mereka itu tidak bisa melakukannya, saking sulitnya cari apa? Sapi betina dengan ciri-ciri yang mereka tanya-tanyakan tadi. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa demikianlah benar adanya risalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena dia Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam sebagai agama yang membenarkan dakwah para nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, ya. Faedah yang lain dari tadi adalah damu mastabdal kufra bil iman, tercelanya seseorang yang mengganti imannya dengan kekufuran. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, dan dua bentuk seseorang mengganti iman dan kekufuran. Ya, bentuk yang pertama adalah man baqiya ala kufri ba'da arl imani alaihi, itu seseorang yang tetap dia berada dalam kekufuran padahal telah disodorkan kepadanya iman. Ya. Padahal telah disodorkan kepadanya iman. Kita tahu bahwasanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yubajjisanihi. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrahnya Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hakikatnya adalah Islam. Ya. Kemudian datang orang tua menjadikannya kufur.
Dan kemudian datang dakwah kepada dirinya untuk kemudian dia tetap agar dia kembali kepada fitrahnya. Tapi ketika dakwah ini datang, lalu kemudian dia tidak menerimanya, ini dia telah dianggap mengganti imannya dengan kekufuran. Karena apa? Karena asalnya ketika dia lahir dia itu adalah mukmin, muslim. Orang tuanya yang merubahnya menjadi tidak Islam lagi. Ya, melalui tarbiyah orang tuanya. Datang dakwah untuk mengembalikan dia lagi kepada asal imannya, asal Islamnya. Lalu kemudian dia tetap bertahan dengan kekufurannya, maka ini pun dianggap mengganti keimanan dengan kekufuran. Bentuk yang kedua adalah wa martadda ba'da imani, yaitu orang yang murtad dari agamanya. Yang dari lahir misalnya sudah Islam, Muslim, kemudian datang seru-seruan dari agama di luar Islam, lalu kemudian dia keluar dari agamanya, maka ini dianggap orang murtad dan dianggap mengganti agama. Mengganti agama. Ya. Dan orang yang murtad dari agama itu rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Ya. Semua pahala dia yang dulu dia lakukan itu buyar semuanya dan mendapatkan azab enggak jauh-jauh bahkan setelah kematiannya. Setelah kematiannya itu di alam kuburnya dia mendapatkan siksa dan terus sampai alam kubur, sampai ke alam hari kiamat, maka siksanya itu semakin keras. Ada yang lain, faidah yang lain atau pelajaran yang bisa kita ambil yang lain dari ayat ini, anna man ikhtara kufra 'alal iman fa huwa dhal, bahwa siapapun yang memilih kekufuran di atas keimanan maka orang itu adalah orang yang sesat. Ya, sesat sudah. Nah, karena Allah menyebutkan barang siapa yang mengganti imannya dengan kekufuran faqad dhalla sawa' sabil, sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Dan ini sekaligus berisi pujian kepada orang-orang yang tadinya kufur kemudian dia masuk Islam. Maka hakikatnya orang itu sedang dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus. Ya, sedang jalan yang lurus. Dan luar biasa, Rasulullah SAW dari Bukhari menyebutkan orang yang kemudian tadinya kufur lalu kemudian masuk Islam, maka sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan dia di masa lalu itu tetap Allah catat sebagai sebuah pahala, dan keburukan dia di masa lalu itu Allah gugurkan semuanya. Maka orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka dia telah berbekal pahala yang sangat banyak. Masuk Islamnya saja diperpahalakan begitu. Dan dosa-dosa tidak ada. Andaikan ketika dia masuk Islam saat itu dan saat itu juga mati, maka dia mati husnul khatimah. Masuk husnul khatimah dan dia akan masuk surga secara langsung. Kenapa? Dosanya enggak ada. Pahalanya tetaplah catat. Ya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa fi 'ishatin radiyah. Orang yang catatan pahalanya lebih banyak daripada keburukannya, maka dia berada dalam kehidupan Allah ridhoi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu jalana minhum. Semoga Allah menjadikan termasuk golongan tersebut, ya, orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Karena kita tahu tidak mungkin kita tidak berbuat dosa, tapi kita berharap pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Dan lebih besar lagi kita berharap dosa-dosa kita Allah hapuskan dan pahala-pahala kita Allah jaga sehingga kita berhak menjadi penghuni surga yang masuk surga secara langsung. Allahumma amin. Faedah yang lain dari tadi adalah ar-raddu 'alal jabariyah alladziina yaqulun innal insana laisa lahu iradatun fi 'amalihi wa annahu mujbarun 'alaihi liqauli ta'ala wa man yatawakkal bil iman. Ayat ini sekaligus bantahan kepada kaum Jabriyah, yang mana mereka mengatakan bahwa namanya manusia itu enggak punya keinginan apapun, berkehendak apapun dalam hal amalnya. Mereka itu dipaksa oleh takdir, oleh Allah diatur, enggak ada keinginan pribadinya, enggak. Saudara, ini Allah menyebutkan barang siapa yang mengganti imannya dengan kekufuran. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia memilih. Allah menyebutkan manusia itu yang menggantinya, itu tunjukkan ada perbuatan mereka.
Perbuatan mereka ada ikhtiarnya di situ, ada itu pemilihan dari manusia tersebut. Ya. Saya kaum Jabriyah mengatakan kita berjalan bagaimana takdir yang bagaimana Allah ngatur kita, seperti kapas yang dihembuskan oleh angin kemanapun angin itu berembus, itulah yang akan diikuti. Maka ini kaum Jabriyah menghilangkan akal sehat, meniadakan unsur usaha manusianya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini diantara mengatakan bahwa memilih kekufuran setelah iman itu pilihan manusia. Allah tidak memaksa mereka untuk kufur. Mereka yang sendiri yang memilih untuk murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya. Faedah yang terakhir dari ayat tadi bahwasanya hendaklah orang yang bertanya itu mengamalkan jawaban dari pertanyaan yang telah dia dapatkan. Karena jika dia mengetahui, lalu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka hakikatnya dia telah mengganti iman dan kekufuran setelah jelas bagi dirinya, lalu kemudian dia mengingkari. Ya. Maka wajib bagi seseorang jika bertanya kepada seseorang yang sudah terpercaya, mengamalkan apa yang diucapkan dari orang yang dia tanyakan tadi. Oleh karenanya para ulama berkata, barang siapa yang bertanya kepada seorang mufti, maka ya hendaklah dia berpegang teguh kepada ucapan atau pendapat mufti tersebut, dan haram baginya untuk bertanya kepada mufti yang lain. Ya. Karena ketika dia bertanya kepada mufti, maka sungguhnya dia telah meyakini bahwa ucapan si mufti tersebut, ulama tadi adalah syariat. Maka bila dia telah berkeyakinan itu adalah syariat, maka dia tidak boleh bertanya kepada yang lain. Ya. Akan tetapi, bila dia mendengar dalam satu majelis seorang alim, ya, menjelaskan suatu hukum yang ternyata hukum tadi ya berbeda pandangannya dengan fatwa atau pendapat dari ulama sebelumnya, ya, karena dia melihat ini ternyata hujahnya lebih kuat, maka dia boleh berpindah. Ya, dia boleh berpindah. Ya, maksudnya berpindah pendapatnya bila dia melihat ada yang lebih kuat. Yang dilarang itu membentur-benturkan pendapat ulama, itu tidak beradab itu, ya, seperti itu. Ya, misalnya dia melihat di negeri dia itu tidak ada memang orang alim itu, ya, kecuali yang ada yang ini, ya, maka dia amalkan. Tapi dia benar kalau ada nanti ada yang lebih alim, ya, dari negeri yang lain, kemudian dia dapatkan itu lebih kuat ilmunya dan lebih kuat, maka dia boleh, ya, meninggalkan pendapat sebelumnya. Tetapi sebelum pendapat itu ada, dia amalkan pendapat yang sudah ada dulu. Dan kemudian saya nggak akan amalkan dulu sampai saya ketemu nanti ada seorang yang lebih alim daripada orang ini, gitu. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Ya, jadi hindari, ya, pertanyaan untuk tidak ingin diamalkan. Hindari membentur-benturkan pendapat, ya, satu guru dan guru yang lain, satu ulama apalagi ulama yang lain, ya, seperti itu. Ya. Hindari juga bertanya akhirnya menyulitkan orang yang bertanya. Ya. Jadi sesuaikan kondisi atau kapasitas dari orang yang kita bertanya tentangnya. Misalnya kita dapati ada guru itu, ya, bisa dia ngajarkan kepada kita bahasa Arab. Ya, kita tahu dia mahir bahasa Arab, tapi dia tidak menguasai tentang cara membaca tahsin Quran. Maka jangan kita tanyakan kepada dia, Pak Ustadz, ya, pakai bahasa Arab. Lalu nanya pakai bahasa Arab, Pak Ustadz, kaifa naqra bihadal ahruf, misalnya. Nanya pakai bahasa Arab, Ustadz, ini ada Quran ini, Ustadz. Kita baca ini hurufnya, bagaimana cara baca hurufnya? Ya, itu artinya apa? Kita memberatkan orang bertanya. Tahu Ustadznya belum belajar tahsin, nanya masalah tahsin, gitu kan? Kalau nanya bahasa Arab, enggak apa-apa. Ya, kalau tahsin kan beda, perkaranya beda lagi, karena untuk tahsin itu ada detail, ya, hukum tersendiri. Begitu juga sebaliknya, ada seseorang yang barangkali dia mahir dalam ilmu tajwid, tapi dia belum mempelajari kaidah bahasa Arab, apalagi dengan detail masalah, maka dia bertanya tentang bahasa Arab, belum tentu saya tahu, maka jangan berikan pertanyaan yang memberatkan orang tersebut. Ya, apalagi
apalagi sifatnya meminta bantuan kepada orang yang kita tahu bahwa kalau kita minta bantuan ini akan memberatkan dirinya misalnya. Ya, kita minta ya bertanya untuk meminta bantuan dan itu memberatkan dirinya, maka ini tidak dibenarkan. Demikian jamaah sekalian dari materi yang bisa kita kaji di sore hari ini. Ya, ada waktu berapa menit ke depan kita buka sesi tanya jawab. Fadhol. Cepi, silakan. Baik, syukuran Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz, kami berikan kesempatan kepada antum di line telepon yang akan bertanya langsung. Silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-868-62637 ataupun bisa melalui pesan singkat. Kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan pertama, Ustadz, tidak menyebutkan namanya di mana. Beliau bertanya, Bismillah, apa yang dimaksud takdir ikhtiar, Ustadz? Benarkah doa bisa merubah takdir manusia? Silakan. Ya, baik, insyaallah ya. Ya. Ada sebuah riwayat Nabi SAW bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, ya, seperti itu. Benar, ya, itu tidak berhubungan, tidak bertolak belakang dengan takdir azali, ya, takdir azali, ya. Mungkin takdir ikhtiar itu mungkin takdir azali barangkali, ya. Jadi dalam kitab Allah Mahfudz semuanya telah tertulis, semua telah tertulis, termasuk ketika kita berdoa. Ya, kita berdoa itu juga sudah tertulis. Lalu apakah bertenang hadis Nabi SAW tidak ada menolak bisa merubah keadaan itu kecuali doa gitu kan? Seperti itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena doa yang sudah tertulis kitab Al-Mahfudz itu tidak tahu dari aspek kita, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu bahwasanya Allah menyuruh kita berdoa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbagai macam doa. Bila kemudian berdoa itu tidak memberikan pengaruh, ya, tidak memberikan pengaruh, lalu sia-sia perkataan Allah untuk ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kalian. Sia-sialah perkataan Nabi SAW ketika Nabi bersabda, ya, ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fi ism wala qati'atur rahim illa ataidas salas. Ya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang di dalamnya doa tersebut dia tidak mengandung dosa dan mengandung pemutus hubungan silaturahim, kecuali Allah akan kabulkan doanya dengan tiga pilihan pengabulan dan seterusnya. Ya? Maka ini mau dikemanakan? Maka oleh karena itu doa itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha kita untuk merubah keadaan yang sedang kita hadapi. Imam mudarat yang ingin kita diminta kepada agar mudarat ini atau musibah ini dihilangkan, imam manfaat yang ingin kita raih. Ada kekurangan yang ingin kita sempurnakan misalnya, maka doa. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk berkonsentrasi bagaimana kita bisa benar dalam berdoa dan adab-adabnya berupa adab hati kita, jenis doa yang kita pilih, kemudian waktu dan tempat yang kita pilih, itu konsentrasikan di sana. Karena soal pengabulan itu pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Allah dan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat ucapan yang indah ya dari perkataan Nabi Zakaria yang cukup lama nggak punya anak, dan Allah abadikan perkataan Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat yang keempat. Kata Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah kecewa untuk terus meminta kepadamu ya Rabb. Selalu membuka harapannya dalam berdoa. Makanya Nabi bersabda, "Ud'uallah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keadaan hati engkau yakin Allah akan mengabulkan doamu. Maka berdoalah. Berdoa. Seperti itu. Demikian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu diabadikan dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kata Umar bin Khattab, "Ana la ahmilu hammal ijabah. Fa inna ma ahmilu hamad du'a. Fa idza ulhimtu ad-du'a ja'atil ijabatu ma'ahu." Ya, sesungguhnya aku
tidak terlalu berkonsentrasi pada pengabulan doa. Tapi aku berkonsentrasi kepada bagaimana aku bisa berdoa. Karena jika Allah mengilhamkan kepadaku, memudahkan kepadaku untuk bisa berdoa, maka pengabulan itu akan datang bersama doa tersebut. Kita lihat, ini perkataan yang luar biasa. Bagaimana Nabi Zakaria yang kita sebut surat Maryam ayat 4 tadi, juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga ada berdoa yang Rasulullah SAW ajarkan, mengajarkan kepada kita untuk minta doa. Bukankah itu juga yang diajarkan Nabi SAW kepada seorang remaja yang masih sangat belia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta kepada Allah. Ketika engkau mohon bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikemanakan ayat-ayat, hadis-hadis, ya, perkataan para ulama yang mengarahkan kita untuk banyak berdoa. Lalu kemudian kita mengatakan, lalu kemudian kita terpengaruh dengan ucapan kepada orang. Lalu bagaimana dengan takdir yang sudah ditetapkan, misalnya apa manfaatnya buat kita berdoa? Nah, seperti itu misalnya, ya, maka abaikan perkataan tersebut. Kita cukup melaksanakan apa yang datang dari ayat dan hadis. Kita disuruh berdoa dan Allah menjamin pengabulan selama ada adab doanya itu diperhatikan. Itu kita kerjakan. Nggak usah terlalu mikir-mikir takdir gimana, yang ada Allah mahfuz seperti apa, lalu apa manfaat doa buat kita. Nggak, pasti bermanfaat, dan Allah dan Rasulnya telah menyuruh kita berdoa, maka minta dan ingat oleh kita. Rasul bersabda, kalau kita nggak minta sama Allah, Allah murka. Gitu kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Artinya kebalikannya, siapakah orang yang paling Allah ridhoi? Adalah orang yang paling banyak minta kepada Allah. Maka pengemis yang mulia adalah pengemis kepada Allah, tapi pengemis kepada manusia adalah manusia yang hina. Maka jadilah kita para pengemis-pengemis yang setia di sisi Allah Jalla wa'ala. Baik, Allah alam bisawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang suka membanding-bandingkan pendapat dari ustadz-ustadz yang berbeda pendapat dan suka membesar-besarkan perbedaan pendapat tersebut? Jika bertemu dengan hal demikian atau perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita yang baik sebagai penuntut ilmu, Ustaz? Silahkan. Ya, Masya Allah ya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang penuntut ilmu? Kita berhadapan dengan teman kita yang suka banding-bandingin pendapat, ya. Tergantung ya, konteks ya. Kalau misalnya ini kan tidak dalam konteks dia sedang bertanya, tapi sedang menyampaikan informasi. Kalau pendapat demikian, pendapat ini demikian. Nah, itu kembalinya kepada kita. Kita jadikan ini sebagai bahan kita untuk menelaah, maka itu bagus. Bagus. Dan pengertian dia membanding-bandingkan itu bukan kalau tidak dalam konteks membandingkan dan pengertian ini pendapatnya lebih, ini ustadz ini lebih bagus pendapatnya dibandingkan ustadz ini, pas segala macam. Nah, kalau yang seperti itu maksudnya membandingkan, maka ini tercela. Dan itu bisa ada unsur gibah di situ. Beda ada unsur gibah di situ, ya, ada unsur pelecehan di situ. Makanya tercela. Tapi kalau dia sekedar menyodorkan beberapa pendapat dan disebut kita mengatakan kepada kita sebagai sebuah media ilmu buat kita untuk ini ada pendapat anu, maka itu biasa dalam dunia talabul ilmi. Kita dapati misalnya banyak kitab-kitab fikih, pendapat Imam Ahmad demikian, pendapat Imam Syafi'i demikian, misalnya dalam satu pendapat, dalam suatu masalah. Itu kan bukankah itu juga membanding-bandingkan? Jawabannya iya. Tapi dalam konteks kita menyodorkan informasi, maka ini enggak masalah. Ini tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Ya. Lalu kemudian dari dua pendapat ini saya lebih merujukkan yang ini karena pendapat ini didukung dengan demikian. Selama dalam konteksnya tidak menjadi sebuah perbedaan pendapat yang ilmiah, maka ini
lumrah dilakukan oleh para penuntut ilmu, bahkan juga dilakukan oleh para ulama, hal lumrah seperti itu. Tapi kalau membanding-bandingkan misalnya orang ustadz kemudian berakibat merendahkan ustadz yang dia bandingkan tadi, wah ustadz ini lebih ilmu, lebih percaya, yang ini enggak, karena ini enggak demikian. Ya, karena seorang penuntut ilmu itu harus menghargai berbagai macam pendapat ya, selama memiliki dalil-dalil yang kuat ya, selama memiliki dalil-dalil yang kuat dan sahih. Maka kewajiban untuk ilmu adalah apa? Untuk menghormati itu ya, sebagai bukti dia seorang yang menghormati ilmu ya, seperti itu. Jadi tergantung konteks ya, yang disebut membanding-bandingannya seperti apa. Kalau membandingkan dalam rangka untuk menghinakan ya satu ustadz dengan ustadz yang lain, maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ini kalau dalam rangka teman kita memberikan informasi ya. Tapi kalau bertanya tadi beda kasus ya. Kita sedang belajar pada seorang guru, kemudian kita bertanya pada guru, kemudian membenturkan pendapat yang lain. Kita sebutkan orangnya, ustadznya, nah ini tidak diperbolehkan. Ya, beda konteks tentunya ya dalam masalah tadi. Allahumma shawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Bima Arji Putra di Ponorogo, beliau bertanya, Ustadz, berdosakah saya jika saya pindah-pindah masjid? Berdasarkan hadis Ibnu Hibban, ada yang Rasulullah SAW bersabda, hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan. Saya belum ngerti nih pertanyaannya. Hadisnya beliau pakai hadis, carilah hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Terus berdosakah jika saya sholat pindah-pindah masjid? Iya. Iya. Saya masih belum lupa ingat ya tentang keabsahan hadis tersebut ya, memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kita sholat di masjid yang paling dekat dengan kita, ya, seperti itu. Seingat saya Syekh Saleh Al-Syekh kalau nggak salah saya, seperti itu. Demikian. Maka bolehkah kita berpindah-pindah masjid gitu segala macam? Ya kalau kita yakini hadis itu sahih dan di masjid kita, masjid yang memang imamnya bagus, bacanya bagus, ya juga amalan-amalan sholatnya juga sesuai apa yang Rasulullah amalkan gitu kan? Ya amalkan hadis itu, Ya. Nah, yang menjadi persoalannya adalah bila di masjid di tempat kita, nah ini yang terjadi ketika misalnya di musim tarawih ya, di bulan Ramadan gitu kan, kita dapati masjid di dekat rumah kita itu sholat bacaan imamnya misalnya ya, bacaan imamnya itu pokoknya mungkin ada sebagian imam itu karena mungkin faktor belum belajar ya tentang bacaan yang benar gitu kan. Sementara mungkin kita tahu bahwa ini keliru gitu, dan kelirunya banyak gitu, bahkan fatal misalnya. Berpengaruh kepada kekhusyuan sholat kita misalnya. Maka boleh atau tidak kita cari masjid yang di luar dari masjid kita? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Allah itu kita urus dengan baik. Biar ternyata bacaan sholat itu memberikan pengaruh besar pada kekhusyuan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu layak kita perjuangkan ya untuk kemudian mencari masjid yang lain. Tiga, kita lihat masalah dan mudarat untuk kemudian ini akan bermasalah tidak. Dan secara umum alhamdulillah di negeri kita ini atau di tempat kita ini, orang kemudian sholat di masjid yang lain, mencari masjid yang lebih, ini itu sebuah yang sudah sangat lumrah di kita alhamdulillah. Jadi insya Allah nggak masalah ya kalau kita bisa cari masjid yang lain. Cuman pertanyaan tadi kan bukan masjid, tapi memang niatnya pengen pindah-pindah aja gitu kan. Seperti itu, maka ya dilihat. Ada hajat atau tidak. Kembali kepada hajat ya. Kalau nggak punya hajat, ya jangan. Lebih bagus kita sholat di dekat rumah kita ya. Apalagi kalau misalnya antum yang bertanya tadi, paham itu hadisnya sahih.
Ya kalau saya harus periksa dulu ya, harus dicek lagi gitu ya. Maka amalkan hadis tersebut. Ya. Dan kondisi imam yang ada di masjid itu kriterianya juga sudah masuk gitu segala macam. Adapun kurang-kurang dikit ya dimaklumi lah ya, dimaklumi. Dan antum perlu perhatikan ikhwas sekalian, masalah mudorot pada aspek dakwah ya. Kadang-kadang kita kurang barangkali terluput dari diri kita, ini akan melahirkan mudarat atau tidak ini pada suatu tingkah laku kita gitu kan. Bila itu kemudian akan menjadi masalah, kita harus pikirkan panjang-panjang ya apa yang akan kita lakukan ya, seperti itu. Nah itu barangkali nasihat saya ya. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, tinjau masalah itu lebih dalam. Pertama lihat dari sisi dalil, yang kedua lihat masalah mudarat. Nah gabungkan dua sisi itu pada setiap masalah yang antum hadapi atau kita hadapi, terutama berhubungan dengan masyarakat yang ada sekeliling kita. Itu sangat penting ya, itu sangat penting. Ini disebut dengan hikmah ya dalam berdakwah ya, itu penting. Baik, kalau ada satu lagi pertanyaan terakhir atau cukup ya, kita cukupkan ya kajian kita ya. Baik, demikian ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan selalu barokahnya kepada kita ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.